Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang fisika. Ini merupakan pertemuan pertama kita. Sama halnya dengan bertemu dengan seseorang untuk pertama kali, kira-kira apa ya yang kita lakukan? Yaps, berkenalan. Sama dengan kita belajar fisika, pada materi pertama ini adalah seputar perkenalan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika kalian tak suka, tak senang, barangkali kalian telah melewati poin penting ini, yaitu belum sempat berkenalan dengan fisika. Materi pertama dibagi menjadi 6 poin penting, diantaranya 1. Pengertian fisika. Poin kedua, dasar ilmu fisika. Poin ketiga, cabang ilmu fisika. Poin keempat, metode ilmiah. Poin kelima, laboratorium fisika dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, peran fisika dalam kehidupan. Mari kita bahas satu persatu. Poin 1, pengertian fisika. Kira-kira ada yang pernah tahu apa sih fisika itu? Fisika berasal dari bahasa Yunani physics yang artinya adalah ilmu alam. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau gejala alam dan interaksinya. Gejala alam tersebut dapat dirasakan oleh panca indera kita. Semisal, dari indera penglihatan, kita bisa melihat cahaya yang dalam fisika akan dipelajari dalam materi optik. Selanjutnya, dari indera pendengaran, kita bisa mendengarkan suara yang dalam materi fisika akan dipelajari dalam bab suara atau bunyi. Dari indera peraba, kita bisa merasakan panas atau dingin yang dalam fisika nanti akan dipelajari dalam materi suhu dan kalor. Dan masih banyak lagi. Baik, sekarang saya ambil contoh fenomena gerhana matahari. Ada yang pernah tahu bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut? Saya kira sudah pernah belajar ketika waktu SMP dulu ya. Mari kita ingat-ingat lagi. Gerhana matahari terjadi karena bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu bidang datar, di mana bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi, ketika bumi berada pada posisi demikian, bumi akan terlihat gelap, diakibatkan matahari yang tertutup oleh bulan. Nah, kira-kira dari fenomena ini indera apa yang kita gunakan? Jawabannya adalah indera penglihatan. Poin 2, dasar ilmu fisika. Pada dasarnya, fisika dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai produk ilmiah. Yang kedua, sebagai proses ilmiah. Dan yang ketiga, sebagai sikap ilmiah. Yuk kita bahas masing-masing. 1. Sebagai produk ilmiah. Produk artinya hasil. Maka produk ilmiah adalah hasil yang diperoleh dari proses ilmiah seperti percobaan, penelitian yang berdasarkan pada literatur. Produk yang dihasilkan dalam fisika berupa fakta, konsep, teori, prinsip, hukum, model, dan rumus atau formula. Saya ambil contoh 2 produk. Yang pertama, hukum. Hukum adalah prinsip yang sifatnya spesifik, diterima kebenarannya, dan telah teruji dan dibuktikan oleh bukti ilmiah. Kira-kira hukum fisika apa yang pernah kalian pelajari? Ada yang masih ingat hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, akan tetapi bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain.
Contohnya setrika. Alat yang satu ini pasti sudah ada di rumah kalian kan? Ada yang pernah memakainya? Sering dong ya? Kira-kira setrika itu perubahan dari energi apa ke energi apa? Ada yang tahu? Ya, setrika itu adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Produk yang kedua yaitu rumus atau formula. Rumus atau formula merupakan pernyataan matematis dari produk-produk yang lain. Saya ambil contoh kecepatan. Konsep dari kecepatan adalah perubahan jarak benda terhadap waktu. Dari konsep tersebut, kita bisa hasilkan sebuah rumus dari kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dasar ilmu fisika yang kedua yaitu sebagai proses ilmiah. Proses berarti tentang cara kerja seorang ilmuwan untuk mencapai suatu ilmu pengetahuan. Proses ilmiah sama dengan metode ilmiah yang langkahnya akan kita bahas pada poin 4 nanti. Dasar ilmu fisika yang ketiga sebagai sikap ilmiah. Sikap berarti tentang cara berpikir seorang ilmuwan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sikap itu meliputi jujur, ingin tahu, bertanggung jawab, teliti, hati-hati, terbuka, objektif, dan bekerja sama. Poin ketiga, cabang ilmu fisika. Fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama, fisika klasik, di mana fisika klasik ini lahir sebelum abad ke-20. Yang kedua, fisika modern. Fisika modern ini lahir setelah abad ke-20. Fisika klasik terdiri dari mekanika, akustika, termodinamika, listrik magnet, dan lain sebagainya. Fisika modern terdiri dari fisika kuantum, fisika relativitas, fisika inti, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk poin 4 dan seterusnya, insya Allah akan saya bahas dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat.